Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi wa Ashabihil Asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, masih dalam fasal berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, wal qaribu wal ba'idu wal qawiyyu wal dha'ifu indahu fil haqqi wahid. Orang yang jauh, yang dekat, yang kuat, yang lemah, itu dalam kebenaran, ya, itu sama saja di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni tidak ada diskriminasi sama sekali dalam hal kebenaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Walladzi nafsi biyadi nafsu Muhammadin biyadi law kanat Fatimah bintu Muhammad sariqat laqata'tu yadaha." Demi Allah yang nyawanya Muhammad, nyawaku berada di tangannya, kata beliau, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ya, tidak peduli itu kerabat terdekat sekalipun, manusia yang paling beliau cintai, putri beliau, kalau melanggar, beliau akan beliau akan hukum. Ini beliau katakan ketika ada seorang perempuan dari keluarga terpandang di situ, keluarga bangsawan di Mekah, mencuri. Maka mereka pun berunding, kasihan kalau dipotong tangannya. Siapa yang bisa melobi Rasulullah SAW? Maka mereka pun mengatakan tidak ada yang bisa melobinya kecuali Usamah ibnu Zaid ibni Harithah, ya, orang yang dicintai dari anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah itu kan dulunya anak angkatnya Nabi SAW, yang kemudian dihapuskan hukum anak angkat dalam Islam. Zaid ibnu Harithah, beliau punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ini Hibbu ibni Hibbi, ya, Hubbu ibnu Hibbi Rasulullah SAW. Maka datanglah Usamah radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau bisa jangan dipotong tangannya, ya, minta keringanan." Maka beliau SAW marah besar. Ya, ini marah besar. Yani seandainya mungkin yang meminta adalah orang yang jauh-jauh, mungkin, ya, tapi ini orang yang dekat dengan beliau, dan seharusnya beliau tahu bagaimana Nabi SAW dalam masalah penegakan hukum. Ya, ini seharusnya orang yang kenal sama saya lebih tahu bahwa saya tidak akan menerima itu, kan begitu maksudnya. Saya tidak akan memberikan keringanan. Kemudian beliau pun naik ke atas mimbar dan mengucapkan ucapan yang kita sebutkan tadi. Ya, maka yang jauh maupun yang dekat sama saja. Ya, dalam hal kebenaran, dalam hal mendapatkan pengajaran, dalam hal pendidikan, dalam hal semuanya, dalam segala hal. Islam, ya, tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain dalam di dalam Islam kecuali atas dasar ketakwaan saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Beliau SAW yang mengatakan tidak ada kelebihannya bangsa Arab dibandingkan yang bukan Arab. Tidak ada kelebihannya yang kulit putih dibandingkan kulit hitam. Itu 15 abad yang lalu, jauh sebelum seruan-seruan anti rasisme, ya, perbedaan warna kulit itu ada di Eropa sana, di Amerika sana. Ya, Nabi SAW sudah 15 abad lalu menegaskan kalimat tersebut. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam dengan kulit putih, dengan kulit yang lain, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melanggar akan dihukum. Siapa yang melakukan kebaikan akan diapresiasi. Ya. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dalam sababun nuzul surah Abasa wa Tawalla. Ketika itu ada beberapa pembesar kaum musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya, dan beliau sangat sangat ingin kalau mereka masuk Islam, maka beliau pun fokuskan waktunya duduk bersama mereka untuk mendakwai mereka, mengajarkan, karena besarnya keinginan beliau, harapan beliau agar orang-orang itu masuk Islam. Karena kalau mereka masuk Islam, pasti bawanya juga masuk Islam, rakyatnya, masyarakatnya. Maka datanglah Abdullah Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta itu, ya, yang muazzinnya Rasulullah SAW, tukang azannya Nabi SAW di azan yang kedua di salat subuh, ya, meminta diajarkan. Beliau bertanya tentang masalah agama, dan Nabi SAW terkesan merasa terganggu, bukan karena tidak suka dengan sahabatnya, tidak suka dengan pertanyaannya, tapi beliau memandang momennya kurang pas ini lagi kalau masuk Islam ini, ya insya Allah besar manfaatnya untuk Islam kalau mereka masuk Islam, maksudnya jangan diganggu dulu gitu. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menegur Nabi SAW. Beliau bermuka masam, ya, karena terkesan terganggu, ya, khawatir nanti mereka ini dan itu tidak masuk Islam. Maka Allah taala menurunkan ayat menegur, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ya. Ini tidak selayaknya engkau memprioritaskan orang-orang kaya dibandingkan orang miskin dalam masalah ilmu, dalam masalah pengajaran. Tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Siapa yang antusias kepada ilmu, kepada agama, dia yang lebih berhak untuk diberikan. Yang kurang antusias atau yang cuman kamu yang antusias, dianya tidak, ya enggak usah. Ya, jangan terlalu dibedakan dalam hal status sosial. Karena itulah dari zaman dahulu Imam Malik rahimahullahu taala datang kepada beliau gubernur, bertamu ke rumahnya. Pembantu beliau mengatakan, "Ya Imam, ada gubernur." Katanya, "Tanya mau apa?" Kalau dia ingin mendengarkan hadis, silakan dia duduk bersama dengan yang lain. Enggak ada majelis khusus untuk gubernur, ada. Ya. Semua di hadapan ilmu sama. Silakan duduk di sini. Kalau dia ada keperluan lain, tunggu, saya lagi mengajar. Ya, nanti setelah ini. Ya. Jadi mereka tidak merendahkan ilmu untuk membawanya kepada orang-orang yang mungkin hanya tidak terlalu fokus untuk menuntut ilmu. Ya, bukan itu tujuan dia. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika selesai menulis kitabnya At-Tarikh Al-Kabir, beliau pun diminta oleh khalifah ketika itu untuk datang ke kerajaannya, ke rumahnya, ke ke kerajaannya untuk mengajarkan buku itu kepada putra-putranya, putra-putra raja. Maka beliau sallallahu dan beliau rahimahullah Imam Bukhari dan tidak mau. Ya. Hanya karena kamu ini dan itu, ya kalau mau belajar gabung ke sini sama seperti yang lain, masyarakat yang lain. Ya, jangan karena kamu ini pengen kelas khusus atau ini, ya, yang gara-gara itu beliau kemudian di penjara, ya, rahimahullahu taala. Dan banyak kisah-kisah yang seperti ini di mana para alim ulama tidak membeda-bedakan. Dan kalau kita lihat dalam hal ilmu, lihat dari ilmu, ashab penulis kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ini 6 ulama penulis kitab yang orang Arab cuma satu, Imam Muslim. Yang lainnya bukan orang Arab. Hanya Imam Muslim yang orang Arab asli, yang lainnya non Arab. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan. Allah Ta'ala mengangkat derajat siapa saja yang dekat dengan ilmu, dan walaupun dia bukan orang Arab, dan Allah akan merendahkan orang yang tidak dekat dengan ilmu walaupun dia orang Arab sekalipun. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil gubernur Mekah ketika itu. Waktu itu beliau mau berangkat ke Syam kalau nggak salah. Beliau memanggil gubernur Mekah untuk bertemu dengannya. Di tengah jalan bertemu. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada gubernurnya, "Siapa yang kamu tinggalkan sebagai PLT-mu ya?" Ya. Pejabat sementara, ya. Ya, pelaksana tugas, PLT, pelaksana tugas gubernur di Mekah. Katanya Ibnu Abzah, Abdurrahman Ibnu Abzah. Maka Umar bin Khattab bertanya, siapa itu Ibnu Abzah? Katanya rajulun minal maula. Dia maula, mantan budak, bukan orang Arab yang jelas, dari luar. Ya, maka kata Umar bin Khattab, celaka kamu memberikan urusan
penduduk lembah itu, yakni di Mekah, kepada seorang maula. Kata gubernurnya, ya Amirul Mukminin, kana hafizan bil Quran wa aliman bil faraid. Dia itu menghafal Quran. Ya, kalau di zaman dahulu dikatakan hafal artinya tahu kandungannya, sudah kuasai isinya, bukan cuma hafal toh. Ya, karena mereka di zaman dahulu cara menghafalnya bukan hafal huruf toh, tapi diiringi dengan pemahaman terhadap mana. Jadi dia menghafalkan Quran, yakni memahami kandungan Quran, dan dia pakar dalam ilmu warisan. Maka mendengarkan hal itu, Umar bin Khattab mengatakan, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena berpegang kepada kitab ini, Al-Quran, hadis, dan merendahkan yang lain karena tidak berpegang pada kitab ini. Maka ini sifat Nabi SAW yang diajarkan kepada para sahabat kepada murid-muridnya, bahwa yang jauh, yang dekat maupun yang jauh sama di mata kebenaran. Ya. Yang kuat dan yang lemah juga sama. Yang kuat dan yang lemah juga sama. Dan ini sifat, ya, sifat keadilan yang sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinan bagaimanapun, dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian sifat berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa ma'aba ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illam yashtahi tarakah. Beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau suka, beliau akan makan. Kalau beliau tidak sesuai seleranya, tidak mau, ya ditinggalkan tanpa mencela. Ya. Ini masalahnya asin sekali, ya, gitu ya. Nah, atau ini makanannya rasanya ini sekali. Ya, rasa dicela makanan. Ya, ini tidak selayaknya seperti itu, karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak selayaknya seorang muslim ketika diberikan kepadanya nikmat berupa makanan, ya walaupun mungkin rasanya tidak cocok dengan lidahnya, dan selayaknya dia mencela, itu nikmat dari Allah taala. Ya, tidak usahlah dari Allah taala. Kalau ada orang mau sholat, dia tawarkan parfum sama kita, kita coba, terus kita gosokkan, wah ini tidak cocok dengan bau yang saya suka, saya tidak cocok. Kira-kira gimana perasaannya, kan begitu? Ya, kira-kira gimana perasaannya orang itu? Ya nih, kalau tidak mau, tolak dari awal. Ya, itu pun juga kalau menolak kan, ya gimana? Pasti tetap ada perasaan kita mau berbuat baik, ditolak. Karena itulah para ulama mengatakan dimakruhkan menolak hadiah, walaupun itu disuruh tes parfum. Makruhkan karena akan menyakiti perasaan sedikit atau banyak. Nah ini bagaimana, ya tadi ya dibilangi di depannya, ini baunya kayak yang tidak cocok saya, atau ini pasti tersinggung. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan sama kaum makanan. Banyak orang yang tidak bisa makan, setengah mati cari makanan, ya cari uang untuk beli makan. Ya, kadang satu kali saja makan. Kamu ada di depanmu, dibawakan lagi. Ya, masalah tidak enak dan seterusnya, simpan untuk diri kamu sendiri. Ya, hormati siapa yang memberikan. Ya, sebelum kamu menghormati istrimu yang membawakannya atau kurir yang membawakannya kepadamu, hormati siapa yang memberikan dari awal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, hormati Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan tersebut. Bisa-bisanya kamu mencela makanan yang datang kepadamu. Nah, kalau tidak enak, simpan untuk dirimu sendiri, tinggalkan, jangan dicela. Ya, jangan dicela, berikan kepada yang lain. Dan ini akhlak yang terpuji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa mulianya ya akhlak beliau dalam masalah ini. Ya, sampai dalam menyikapi makanan yang beliau tidak suka, ya sedemikian mulia adab dan akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, ini masih menyebutkan adab beliau berkenaan dengan makanan. Wa kana la ya'kulu muttaki'a. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan sambil ittika. Ittika itu cara makannya raja-raja non Arab di zaman dahulu. Jadi semacam singgasana yang panjang, dia bertelekan dengan tangan kanannya begini. Biasanya kalau di film-film India itu ya, makan anggur lah apa gitu ya, itu namanya ittika. Nah, gini. Apakah dia sandar pada bantal atau pada tangannya? Kakinya selonjoran begini. Nah, gini. Jadi bukan ittika itu makannya, bukan sandar begini, bukan nyender. Ya.
Karena ada beberapa penafsiran disebutkan ittika itu ada yang mengatakan nyender, ada yang mengatakan malah duduk bersila, ya, duduk bersila, ya. Nah, dan ini tentunya tidak tepat kalau diartikan di sini ittika duduk bersila, ya. Nah, karena duduk bersila tidak ada masalahnya, tidak ada masalahnya. Di sini Nabi SAW mengatakan inilah aku muttakian, saya tidak makan dengan cara ittika, yakni seperti raja-raja itu. Karena beliau tidak mau tasyabbuh menyerupai raja-raja, ya, musyrikin Quraisy ketika raja-raja kafir ketika itu, ya, menunjukkan kesombongan mereka dan seterusnya, ya. Maka dan ini banyak sekali prinsip Nabi SAW yang beliau bawa dalam ajaran Islam. Prinsipnya adalah untuk menyelisihi kesombongan yang ditunjukkan oleh raja-raja selain Arab dalam hal makanan. Ketika mereka makannya ittika, Nabi mengatakan saya nggak makan seperti itu. Ketika raja-raja dulu itu pakaiannya itu, ya, kaisar lah apa, itu pakaiannya diseret ke tanah, ya. Nabi SAW, saya berpakaian saya tidak seperti itu, ya. Itu menunjukkan kesombongan. Menunjukkan apa? Kesombongan. Nah, dan seterusnya. Maka Nabi SAW tidak makan ittika. Ya. Adapun makan sambil nyender, ya, ini tidak masuk dalam kategori ittika. Ya, tentunya masalah posisi lebih tepat selain dari apa yang jelas-jelas kurang bagus dalam syariat, juga merujuk kepada kesehatan tentunya, ya, merujuk kepada kesehatan yang paling bagus. Tapi yang jelas ittika ini kurang bagus, ya. Ittika ini, apalagi tidur, makan sambil tidur, ini tidak bagus. Wala yakulu ala khiwan, ini menunjukkan tawaduk beliau yang lain. Beliau SAW tidak pernah makan di atas khiwan. Khiwan itu ini meja-meja kayak gini. Ya, zaman dahulu meja kecil-kecil begini, di sini semua makanannya, meja-meja kecil. Ya, mungkin untuk raja-raja kayak gitu di zaman dulu. Ya, bukan berarti dilarang makan di meja makan, ya, tidak. Ini hanya mimbab tawaduknya Nabi SAW. Ya, beliau tidak pernah makan di atas khiwan. Beliau makan, kata Nabi SAW, saya makan dan tidur seperti budak. Kata beliau SAW, saya makan dan tidur seperti budak. Yani kalau beliau makan cuma dihamparkan tikar atau kulit ya, yang sudah disamak itu, udah makan di atas itu, makan di situ. Ya, ini bukan ngelese juga, makan di lantai gitu. Kalau ngelese kan masih kayak gini, ya. Dan tentu saja boleh makan dengan meja makan, boleh makan dengan peralatan makan yang ada, tidak ada masalah. Cuman ini kita berbicara mengenai akhlak beliau, bagaimana keseharian beliau ketika makan seperti ini, sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wala yamtani'u min mubah. Beliau tidak keberatan untuk memakan makanan selama itu mubah. Selama itu mubah. Yani yang penting mubah, beliau makan. Beliau Beliau makan. Selama yang penting mubah. Maksudnya apa? Seandainya di dalam hadis disebutkan, seandainya saya diundang untuk datang ke rumah orang di mana makanannya itu cuman kuah, bukan ini ya, kalau kita bilang kare tulang kambing atau apa, direbus begitu kuahnya itu, ya, kuah. Jadi kuah apa namanya? Ya, kalau kita biasa kan kaki ayam apa semua itu kuah ayam kan, itu. Seandainya saya dipanggil untuk makan kuah seperti itu, saya akan datang, kata Nabi SAW. Beliau tidak keberatan sama sekali. Ya, dan beberapa kali beliau SAW datang dan diundang dan makanannya ya seperti itu. Dan beliau SAW tetap makan, menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Ya, walaupun beliau juga ya namanya manusia biasa, sisi manusia biasa, ada juga makanan yang tidak cocok dengan selera beliau nggak makan. Seperti misalnya beliau tidak makan dop. Ya, dop itu kadal padang pasir. Kadal padang pasir halal, boleh dimakan. Nabi melihat para sahabatnya makan di meja makan, tidak ada masalah, tapi beliau sendiri tidak makan. Kata beliau, hewan ini tidak pernah dimakan di Quraisy. Jadi faktor faktor kebiasaan. Ya, ini makanan hewan ini tidak dimakan kalau di kampung saya. Saya tidak biasa makan seperti ini. Ya, kok dimakan gitu ya. Ya, sama kayak kita di sini kan. Misalnya daun kelor katanya. Di Jawa katanya tidak dimakan ya. Di Jawa katanya nggak makan daun kelor. Ya. Ya, ala kulli hal seperti itu. Jadi mubah, selama selain mubah beliau makan, tapi di sisi lain juga beliau tidak makan makanan yang memang tidak terbiasa beliau makan, ya, atau yang berbeda dari kebiasaan di Hijaz, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "In wajada tamran akalahu."
Kalau beliau dapatkan korma, beliau akan makan. Di jalan ada korma jatuh, beliau dimakan. Selama tidak ada kemungkinan itu sedekah atau selama tidak ada kemungkinan itu harta zakat. Kalau ada kemungkinan itu zakat, sekecil apapun beliau tidak akan makan, walaupun kemungkinan kecil. Ya. Pernah Al Hasan atau Al Husain, ya, atau nama Al Hasan, ya, Al Hasan, pernah suatu ketika makan korma, masih kecil, 2-3 tahun, masih kecil. Dan biasa ada sebagian orang kadang datang kepada Nabi SAW, titipkan zakat di rumah Nabi SAW, titipkan untuk dibagikan. Ya. Maka melihat Al Hasan, beliau langsung ambil kemudian dikorek ininya sampai dia muntah, keluarkan. Kata beliau kepada ini anak kecil, tidakkah kamu tahu itu sedekah? Kita tidak makan zakat, maksudnya. Ini keluarga Hashim, keluarga besar Hashim dan keluarga besar Bani Muttalib itu tidak boleh makan harta zakat. Nah, ini ahlul baitnya Nabi SAW tidak boleh makan harta zakat. Ya. Nah, ini tingginya kehati-hatian beliau SAW. Tapi kalau itu seperti tadi mubah, hatta walaupun satu butir kurma, jelas mubahnya, tidak ada kemungkinan itu makanan haram, beliau akan makan. Ya, hitungannya hitungan luqatah, barang temuan. Nah, barang temuan satu biji kurma seperti itu biasanya orang tidak cari lagi mana itu satu biji kurma aku yang hilang dulu. Ya, enggak, kalau seperti itu bisa langsung dikonsumsi, langsung dimakan. Ya, tidak apa-apa. Wa in wajada khubzan akalahu. Ya. Taib. Sebelumnya kelihatannya di sini wajada bukan bermakna menemukan, ya. Sebentar, butuh dirawat sedikit. Ya, tapi apa yang saya sampaikan benar, maksudnya beliau kalau dapati di tengah jalan untuk barang temuan satu butir kurma, selama tidak ada kemungkinan itu harta zakat, beliau akan makan. Ya. Kelihatannya di sini dimaksud in wajada tamran, yakni beliau tidak neko-neko dalam makanan selama itu mubah. Kalau di rumahnya lagi ada kurma, ya kurma beliau makan. Wa in wajada khubzan akalahu. Kalau lagi ada roti, ya beliau makan roti. Wa in wajada shiwa'an akalahu. Kalau beliau menemukan shiwa, beliau akan makan. Wa in wajada khubzan burran aw sya'iran akalahu. Kalau rotinya dari gandum yang bagus, kualitas bagus, beliau makan. Kalau rotinya dari gandum syair, gandum kualitas jelek itu, beliau juga akan makan. Wa in wajada labanan iktafa bih. Kalau ada susu, beliau cukup minum susu. Ya. Jadi beliau tidak neko-neko dalam makan. Apa yang ada di rumah itu yang dimakan, tidak mencari apa yang tidak ada. Tidak mencari apa yang tidak ada. Ya. Apa yang ada itu yang dimakan. Sama seperti pakaian Nabi SAW juga seperti itu, tidak mencari yang tidak ada, apa yang ada itu yang dipakai. Nah, lihat makannya Nabi SAW, korma, ya, kormanya kadang dicampur dengan minyak zaitun, ya, kemudian dimasukkan lagi semacam cheese, ya, keju, baru dipanasi di atas. Ya. Dipanasi di atas api, udah itu dimakan. Roti, itu pun kormanya bukan korma ajwa atau korma sukar. Jangan dikira bilang korma ajwa itu ada manfaatnya, ya. Makan 7 butir korma ajwa melindungi dari sihir. Jangan dikira tiap hari Nabi makan korma ajwa, tidak juga. Korma ajwa juga mahal, ya. Ya kan? Beliau SAW paling sering itu kormanya korma yang kata para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu korma yang kalian makankan, kasih makan onta kalian sekarang, kata sebagian sahabat. Nah, itu korma yang seperti itu yang dimakan Nabi SAW, bukan korma yang bagus kualitasnya. Ya. Rotinya juga seperti itu, ya, bukan roti dari gandum yang kena air langsung digiling sedikit sudah langsung halus begitu, enggak. Ya, gandum yang keras, yang jadi rotinya juga roti keras. Pernah lihat roti yang kalau lempar kucing pingsan kucingnya? Nah, itu roti yang keras begitu, yang kalau mau dimakan nggak bisa langsung digigit, ditaruh di air dulu supaya sedikit melembut-lembut, ya. Ada yang lepas sari-sarinya itu, ya, atau lembut, baru kemudian kadang diminum bersama air atau sudah lembek sedikit. Tapi kalau dimakan langsung, itu luar biasa kerasnya. Ya, itu roti Nabi SAW yang beliau makan. Ya, makan roti-roti yang lembut itu, cuman paling berapa kali setahun, bukan sekali sebulan. Ya. Bahkan kata sebagian sahabat, ya,
sebagian istri Nabi SAW, kalau salah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya dalam riwayat At-Tirmidzi, bahwa pernah 1 bulan penuh rumah Nabi SAW tidak pernah keluar api, ini tidak pernah masak. Innama huwa al-aswadan, yang dimakan selama sebulan penuh itu cuman 2 yang hitam, yakni air putih dan korma. Nah, ini makanan Nabi SAW. Kemudian, ya maka yang orang-orang zaman sekarang hendaknya bersyukur mendapatkan makanan yang semua makanan yang dia mau, dari manis, ya manisnya tingkat-tingkat, yang pedas saja dari level 1 sampai level 10, ya semua jenis makanan ada. Karena itulah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau diberikan makanan, ya makanan itu kan Nabi SAW sudah meninggal, lama meninggalnya. Ketika tidaklah Aisyah radhiyallahu anha makan makanan kecuali beliau menangis, ya, sampai basah jilbabnya beliau. Kata beliau dalam hadis itu dalam riwayat Tirmidzi, bahwa kalian sekarang enak, kalian mau makan apa ada, gitu. Semua ada, ya. Dan sungguh saya mengingat dulu bersama Nabi SAW, kami tidak pernah yang saya katakan tadi, sebulan tidak pernah masak, ya. Nah, dan Nabi SAW itu tidak pernah makan sampai kenyang kecuali kalau makan bersama dengan para sahabatnya. Jadi kalau makan berjamaah, baru beliau makan sampai kenyang di situ. Ya, adapun kalau tidak, maka beliau SAW tidak pernah makan sampai kenyang. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa in wajada labanan iktafa bi. Kalau ada susu, beliau minum susu. Kata beliau, ini susu ini pengganti makanan. Ya, kata Nabi SAW, ini susu apa? Pengganti makanan. Akal al-bitikh birrutab. Beliau makan bitikh, semangka, ya. Semangka atau timun dengan korma, karena ini prinsip makanannya Nabi SAW seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah menggabung selalu seimbang panas dengan dingin. Korma itu sifatnya panas, maka diimbangi dengan dinginnya bitikh, ya, timun atau semangka atau yang semacamnya, yang sifatnya seperti yang banyak airnya, ya, sehingga cairan zat kimia dalam tubuh itu selalu seimbang antara panas dengan dingin. Nah, dan Nabi SAW kalau kita lihat makanan beliau rata-rata itu zat tunggal semuanya, zat tunggal. Obat-obatan juga yang beliau minum juga zat tunggal, nggak ada yang campur-campur. Ya, madu tok, korma tok, ya. Apalagi misalnya susu, ya. Nggak pernah misalnya korma campur susu, seperti ini beliau tidak pernah campur-campur kayak gitu, ya. Beliau tidak pernah campur-campur kayak gitu. Jadi makanan yang beliau makan, baik sifatnya untuk gizi ataupun untuk obat, itu sifatnya zat tunggal, beliau tidak campur-campur. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu diantara tibun nabawi, ya, diantara bentuk pengobatan Nabi SAW. Wa kana yuhibbul halwa wal asal, dan beliau SAW menyukai al halwa. Halwa ini makanan yang sudah dimasak, makanan yang sudah dimasak. Wal asal madu. Nah, madu. Taib, ini berkenaan dengan makanan Nabi SAW. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Syama'il Muhammadiyah sangat banyak menyebutkan hadis tentang bagaimana makannya Nabi SAW dan seterusnya. Ya, ini termasuk hadis-hadis yang selayaknya dibaca oleh seorang muslim untuk lebih mengenal Nabi SAW. Kemudian qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW min ad-dunya wa lam yashba' min khubz asy-sya'ir wa kana ya'ti ala ali Muhammadin asy-syahru wasy-syahrani la yuqadu fi baitin min buyutihi narun wa kana qutuhum at-tamr wal ma'. Ini seperti hadits Aisyah yang saya sebutkan tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah kenyang memakan roti yang terbuat dari syair. Syair itu tadi gandum yang kualitas
bawah itu yang keras luar biasa. Ya, biar digiling juga satu kali, nggak langsung jadi kain tepung, nggak, berkali-kali. Ya. Bahkan biasanya dari berapa, misalnya 1 kilo itu yang jadi cuma sedikit karena yang lainnya tetap keras gitu, nggak bisa dijadikan adonan. Itu syair. Jadi Nabi SAW meninggal dunia ya dalam keadaan tidak pernah makan, tidak pernah kenyang, hatta walaupun itu roti yang terbuat dari yang keras seperti itu. Makanya sebagian tabi'in pernah bertanya kepada sahabat, emangnya di zaman Nabi SAW itu tidak ada tapisan, kok semua roti-rotinya beliau roti keras? Ya, kan begitu. Bukan masalah tidak ada tapisan, tapi gandum yang ada itu gandum yang seperti itu, bukan gandum yang mudah, yang gampang dihaluskan. Ya. Makanya jangankan berbicara mengenai roti gandum, roti dari gandum yang kualitasnya bagus, yang lembut, yang keras saja beliau tidak pernah kenyang. Ya. Yang keras saja beliau tidak pernah kenyang makan roti seperti itu, apalagi mau ditanyakan yang lembut. Ya. Makanan yang sangat jarang beliau makan seumur hidup beliau. Ya, roti yang seperti itu. Ya. Kata beliau, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dan pernah suatu ketika sebulan penuh keluarga, 1 bulan atau 2 bulan penuh keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah masak. Ya, tidak pernah masak. Makanan mereka selama 2 bulan itu hanyalah korma dan air. Nah, hanyalah korma dan air. Qala rahimahullah, sifat beliau berikutnya, ya'kulul hadiyata wa la ya'kulus sadaqah wa yukafi'u 'alal hadiyah. Beliau menerima hadiah, tidak makan sedekah, ini zakat. Ya. Wa yukafi'u 'alal hadiyah, dan beliau membalas Beliau membalas hadiah dengan hadiah. Ini sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain. Yani beliau tidak pernah menolak hadiah, sebagaimana beliau tidak pernah menolak orang yang minta. Tidak pernah menolak orang yang minta. Selalu diberikan kalau beliau memiliki. Ketika ada yang memberikan hadiah kepada beliau, beliau terima. Seperti yang kita sebutkan tadi, hatta undangan untuk makan kuah sekalipun beliau akan datangi ketika memang tidak berbenturan dengan yang lain, ya, tidak ada kegiatan saat itu, beliau akan datang untuk sebagai bentuk tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya hadiah itu orang memberikan secara sukarela. Ketika ditolak, mau tidak mau pasti akan ada hal yang buruk, kejadian dalam hatinya yang tidak bagus, dan itu bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk memicu. Ya. Karena itulah dimakruhkan menolak hadiah. Kalau kamu tidak suka, tidak cocok dengan ukuranmu, diambil saja, nanti dikasih ke orang lain, misalnya kan. Ya. Yang jelas jangan ditolak di depannya orang. Bahkan dianjurkan untuk mengenakan hadiah di depan orang yang di depan orang yang beri, sebagai bentuk antusias. Yang seandainya bisa, itu kado dibongkar di depannya baru dipakai. Ya. Kado dibongkar di depannya baru dipakai, menunjukkan antusias kita kepada hadiahnya. Ya. Dan Nabi SAW seperti itu. Beliau kalau diberikan hadiah, dibelikan pakaian oleh Umar bin Khattab, beliau pakai. Ya. Beliau pakai, beliau tunjukkan kepada yang memberikan, nih saya pakai, saya apresiasi pemberianmu. Itu akan memberikan semakin menumbuhkan rasa cinta di antara muslim tersebut. Karena itulah kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling mencintailah, saling memberikanlah hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling saling mencintai. Ya, maka memberikan hadiah itu di antara salah satu sebab untuk menumbuhkan persatuan, kasih sayang di antara kaum muslimin satu sama lain. Nah, dan beliau membalas hadiah. Tidaklah beliau diberikan hadiah kecuali beliau balas. Beliau SAW tidak membiarkan diri beliau punya utang jasa kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi ini sifatnya Abu Bakar As-Siddiq, apalagi sifatnya Nabi SAW lebih seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq punya spesialisasi dalam hal ini. Beliau radhiyallahu ta'ala punya sifat tidak mau berhutang budi kepada siapapun, sehingga tidaklah ada seorang yang berbuat baik kepada beliau kecuali pasti beliau balas. Ya, pasti beliau balas. Yani beliau ingin merdeka, beliau ingin merdeka dari merasa berjasa kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian kedua orang tua tentunya, kalau tidak mungkin bisa dibalas. Tapi selain daripada orang tua, selain dari Allah Ta'ala, dia tidak mau punya hutang jasa kepada siapapun. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tidaklah
ada orang memberikan nikmat kepada dirinya kecuali dia balas, karena dia tidak mau berhutang budi kepada siapapun, tidak mau hatinya terikat kepada siapapun, tidak mau jangan sampai nanti melibatkan kebenaran cuman karena orang itu sudah pernah kasih hadiah, akhirnya penilaiannya jadi subjektif, penilaiannya sudah ini sudah itu. Ini semua menunjukkan kesempurnaan kemerdekaan seorang hamba dari ketergantungan kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk. Cukup? Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.